kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari siapkan hati kita saat ini dalam sapaan Gembala. Bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simawara. Mari kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus kami bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan. Berkati kami, urapi kami, sehingga kami boleh merasakan perjumpaan melalui sapaan Gembala, melalui firman Tuhan ini, dan juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Ebiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengerik gandum dalam tempat pemerahan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan, yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Media. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Media. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah bahwa kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa rasanya ketika kita merasa menjadi bagian yang sangat kecil, tidak berarti di antara semua keluarga kita? Bisa yang paling kecil dalam arti jumlah keluarga, bisa juga dalam arti yang paling miskin dan tidak berdaya di tengah-tengah keluarga. Pastilah kita akan merasa minder dan tidak berarti, sangat sensitif, dan mungkin saja bisa membuat kita tidak percaya akan kepercayaan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita maupun pribadi dan keluarga. Gideon mengalami hal ini. Bayangkan bahwa Gideon adalah berasal dari suku yang paling kecil, yaitu Manase. Gideon juga adalah orang yang paling muda di tengah kehidupan keluarganya, yang saat itu sedang dalam masa-masa yang sangat penting, yaitu masa-masa dijajah oleh orang-orang Median, suku yang sangat besar. Rasa minder, rasa tidak berarti, rasa marah juga dengan Tuhan Allah tergambar di dalam pembacaan firman Tuhan. Ketika Tuhan Allah memanggil Gideon dengan panggilan orang yang gagah, Gideon tidak percaya. Apanya yang gagah? Gideon berasal dari keluarga yang bisa dibilang kecil dan tidak dianggap di antara suku-suku Israel lainnya. Gideon adalah orang yang paling muda dan penuh dengan juga ketakutan. Ketika Gideon mengirik gandum, dia mengiriknya bukan di ladang gandum, tetapi tempat pemerahan anggur. Bersembunyi agar gandum-gandumnya tidak dirampas oleh orang-orang Midian. Saat itu memang bangsa Israel tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi dalam posisi dan kondisi yang sangat terancam, tertekan, dan juga tertindas dengan sangat luar biasa. Tapi siapa yang bisa menghalangi dan menyangkal bahkan menolak panggilan Tuhan Allah? Sekalipun saat itu Gideon merasa
suatu yang sangat tidak mustahil, tetapi Roh Kudus itu kerja dengan sangat luar biasa. Tuhan Allah itu memilih dan percaya kepada Gideon karena kualitas iman dan keyakinannya. Menjadi orang pilihan untuk membawa bangsa Israel terselamatkan, dibebaskan dari ancaman, tindasan, dan juga penganiayaan sebagai jajahan dari orang-orang Media. Gideon yang orang cukup keras itu, tapi memiliki keyakinan iman yang luar biasa, dipilih oleh Tuhan Allah. Gideon yang orang yang sangat keras itu, tapi memiliki hati yang sangat setia kepada Tuhan Allah, dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat, alat penyelamat Tuhan bagi bangsa Israel. Kita bisa berefleksi dari Hakim Gideon ini. Latar belakang keluarga, kondisi keluarga yang dianggap kecil, tidak berdaya, miskin, ataupun dianggap tidak berarti apa-apa di dalam tatanan sosial, ternyata tidak mengecilkan Tuhan Allah untuk memanggil siapa yang berhak di mata Tuhan Allah. Allah punya sudut pandang yang berbeda dengan manusia. Allah tahu kedalaman hati manusia. Allah punya kepercayaan dan cara yang tepat untuk meyakinkan setiap orang untuk layak menjadi satrianya, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa, bahkan kehidupan. Contohnya Gideon, yang menjadi hakim yang cukup terkenal. 40 tahun Gideon memerintah dengan gemilang. Walaupun di akhir-akhir hidup Gideon, Gideon mengalami kejatuhan karena Gideon melakukan dosa, yaitu poligami terhadap orang-orang atau perempuan-perempuan di luar dari bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang panggilan Tuhan, bukan? Yang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan karya yang luar biasa. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, khususnya keluarga kita, mari kita lihat pengalaman Gideon, di mana Allah memakai, Allah melengkapi, dan Allah memenangkan pertandingan itu. Ketika kita mau, bersedia, dan yakin dengan kerendahan hati kita dipanggil dan dipilih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk setiap keluarga yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Setiap anggota keluarga menjadi sangat berarti. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau melengkapi kami, terus merasakan betapa luar biasanya keluarga kami, seperti bagaimana juga dalam kehidupan dunia, tapi di mata Tuhan, keluarga kami dilihat begitu luar biasa, berharga, dipakai Tuhan. Setiap keluarga bisa melahirkan anak-anak, keturunan untuk menjadi dipakai Tuhan menjadi luar biasa dalam menyelamatkan kehidupan ini. Karena itu berkatilah setiap keluarga ya Tuhan dalam masa-masa pemulihan yang hadir dalam kehidupan keluarga untuk kesehatan, untuk pemulihan ekonomi, keharmonisan, juga khususnya pemulihan iman menatap hari ini dan yang akan datang. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengingat untuk saudara-saudari kami, orang tua kami yang sedang sakit. Untuk Bapak, untuk Raharjo yang sekarang sedang dirawat, Tuhan urapi dengan kasih Tuhan. Untuk Bapak Hengki, proses-proses penyembuhan. Untuk Ibu Nani Margono, Bapak Margono, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, untuk Ibu Sumihar, Ibu Levensia, Bapak Willy, Bapak Andi Rahmat, Ibu Esther, Ibu Heni Cahya, orang tua kami, Ibu Sylvia Intan, Oma Budi, Ibu Oma Maria Bambang, juga Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengingat saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun saat ini. Untuk Sahala Sultan Arifi Pangaribuan, untuk Ibu Anio, Saudara Yeskiel, Warren Timpolo, kiranya Tuhan urapi dengan hikmat penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan dekapan tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati untuk kehidupan kami saat ini, cuaca yang luar biasa,
dan juga tempat-tempat yang terkena bencana alam, khususnya Cianjur Tuhan. Tuhan mengurapi dengan iman kasih Tuhan, dan kami boleh berjibaku, menolong, memberkati, dan juga menghadirkan karya kasih Allah bagi kehidupan saudara-saudari kami di daerah Cianjur dan sekitarnya, dan tempat-tempat yang lain. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Kau juga berkati kami saat kami masuk masa penantian, yaitu masa Advent, menjelang dan menantikan kehadiran Yesus untuk kedua kali, dan juga perayaan akan kelahiran Yesus yang sudah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.